Padang. Lo nggak pengen ngerasain dunia kota yang lain gitu selain Karawang? Gue pengen ke Jakarta sih, tapi UMR-nya kecil. gini loh, gue kayak udah nemuin lo kalau mau cari gaji yang gede ya lo main Karawang berarti. Tapi kalau lo mau nyari karir, posisi atau link yang bagus itu emang di Jakarta tempatnya. Dan gue ya realita aja sih, gue butuh duit. Kan gue lebih milih Karawang. Tapi teman-teman lo kuliah pada di mana tuh? Kebanyakan mereka tuh di startup, perusahaan-perusahaan startup kayak e-commerce gitu, kayak Gojek gitu. Oh, berarti Jakarta ya? Ya, itu di Jakarta. Di ibu kota lah ya, sasarannya pasti pada ke sono ya? Iya bener. Ya gue pengennya Jakarta sih, tapi ya bukan buat sekarang sih, ntar aja lah. Lo kan IT ya, kenapa lo nggak bikin startup juga sendiri gitu? Kayak kan bisa bikin project kan? Iya. Jadi dulu pas di kuliah itu gue punya tim. Jadi ada 5 orang, 2 orang cewek, 2 orang cowok, nah gue 1. Nah, jadi tuh kita tuh namanya tuh T-Project. Telkom Project gitu kan, T-Project. Oh berarti lo kuliah di Telkom ya? Iya, gue kuliah di Telkom. Gue kuliah di Telkom, jurusannya sistem informasi. Kalau yang disamakan dengan informatika ya. Oh, Beda 2 jurusan yang sangat beda. Jadi kalau misalkan kenapa lu nggak bikin web gitu, gue pernah nyoba sekali. Dan skripsi gue kan emang disuruh kayak apa ya, gue tuh ngoding ada juga. Ngoding itu angka-angka itu ya? Ngoding itu adalah suatu apa ya, bahasa pemrograman ya, itulah. Bukan sih, tapi kayak lebih lu mau bikin web ya lu harus ngoding gitu. Itu sebutan orang gitu, ngoding. Orang ngoding Ya, codingan ya. Itu algoritma gitu. Algoritma ya, program lah ya, pemrograman ya. Jadi gue pernah punya tim tadi tuh. Tapi ya karena teman-teman gue udah mencar semua, jadinya udah nggak ada timnya tuh. Ya pada sibuk semua. Teman-teman lo pada BU kan, butuh uang. Iya lah, makanya bukan butuh project ya. Iya. Makanya pada nyari kerja sendiri. Tapi masih kontak-kontaknya nggak? Masih sampai sekarang. Jadi ada yang jadi polisi, poluan. Jauh kan? Sekarang jauh tuh. Bisa aja poluan, tapi yang bagian apa? Mungkin yang di bagian pemrograman juga, mungkin kayak dia bagian apa intelijennya apa-apa. Nggak tahu sih gua, tapi kemarin tuh dia ya di kepolisian, poluan jadi poluan ya. Ya, polantas apa gitu, gua nggak tahu dari siapa. Terus ada juga yang teman gua ada yang di Bigo loh. Bigo. Kerjanya di Bigo. Oh, kerjanya di aplikasi itu? Iya, yang tahu tempat di kantornya. Gitu. Ya lebih masuk juga sih, karena kan kayak web Bigo kan juga aplikasi. Terus punya keinginan nggak balik lagi tuh bikin tim itu lagi? Benar pengen, tapi karena lagi sibuk, jadi ya tar dulu deh. Sibuk masing-masing ya? Iya, sibuk masing-masing. Padahal kan web lomba bikin web lah, banyak. Lumayan loh. Ya ratusan juta kali ada kalau misalnya lu dapat proyek yang gede. Iya, apalagi bikin startup lah, program apa aplikasi apa mungkin
langsung banyak download kayak apa. Lumayan itu kan. Main banget. Ada temen gua yang benar-benar jago ngoding nih, jago dia. Gajinya itu sampai 40-30 jutaan per bulan. Tuh yang jago ya, yang pinter lah istilahnya. Emang gitu. Lumayan ya. Lumayan. 2 juta. Berarti lo bisa nge-hack dong IT. Jujur gue bisa nge-hack, tapi yang masih kecil-kecil kayak password wifi dulu apa gitu. Password APL apa? Password wifi Iya, itu diganti atau diganti. Ya ini pasti dia pelakunya. Rumah password wifi diganti dia pelakunya. Gue pernah diajarin soalnya. Oh. Terus gimana nemuin suatu kode di balik suara yang kayak tiit. Padahal di dalam tuh ada kode, ada perintah. Itu ada juga caranya. Itu bisa. Oh, kayak siaran TV jam 2 tit, Ya, itu bener-bener. ada kodenya itu. Ya, di dalam tuh biasanya kalau buat orang-orang mafia ya biasanya ya. Itu pasti ada diselipin kata-kata atau perintah apa-apain. Padahal kalau kita dengar itu kayak ya siaran TV yang jam 2 malam habis nih itu udah itu doang. Udah nggak ada Ya. siaran lah ya. Tapi di balik itu ada kode rahasia. Hmm. Nah, gue diajarin. Itu balik kayak coding juga tuh. Itu lebih ke sistem jaringan, sistem keamanan jaringan. Keamanan sistem jaringan. Nah, gitu. Kalau codingan itu lebih kayak bikin aplikasi web gitu-gitu. Berarti lumayan ya, enak juga ya. Tapi pusing cuy. IT itu pusing ya. Titik sama koma aja bisa pengaruh loh. Titik doang tuh. Gua awalnya gua ngerokok nih Gara-gara titik. gara-gara titik. Serius asli. Jadi gua waktu itu ada tugas gitu presentasi pagi dan gua tuh baru ngerjain itu malam. Hamin berapa jam gitu. Jadi kan gue bentuk tim gitu kan, kelompok. Jadi gue dapat bagian nih nyelesain sedikit codingan. Jadi setelah gue rasa udah beres, udah kelar, oke gue running gitu program. Enter. Syntax error itu kalau errornya, kalau di codingan ya. Syntax error. Lo berarti lu kalau error kayak itu ngecek dari awal aja. Iya, ngecek lagi. Bayangin tuh mata gua malam ngantuk, anjir gimana nih. Dan akhirnya gue pusing pergi ke tempat teman gua, kamar teman gua. Gua waktu itu di asrama ya awal-awal. Ke kamar teman gua, dia lagi ngerokok. Karena gua pusing kan, cobain dong. Enak ya, ngerokok lah tuh. Emang ya enak. Waktu gue dikasih Marlboro langsung aduh enak sih. Nah gue lanjutin lagi nih, tanya teman gue kan, ini salahnya gue tuh di mana ya? Karena dia jago, dapet lah ini titik tuh salah naro. Anjir, setelah gue hapus titik itu, tanding gue sukses. Anjir ya tuh, gue 3 jam sampai mana ya titiknya. Makanya cari cowok tuh anak IT. Teliti. Tapi lo aja nggak teliti. Gue aja nggak teliti. Makanya gue sering kewalahan di IT itu. Ya itulah anak IT, hidup anak IT. Rata-rata anak IT itu kan pakai kacamata. IT as always itu. Karena depan komputer terus ya. Ya bener. Kalau berarti Telkom, kalau misal HP lo nih jaringannya lemah, lo bisa ngoprek biar kenceng gitu. Itu masuk ke IT gitu. IT itu sih banyak ya, banyak. Nih gue jelasin lagi. Gue kan sistem informasi. Setahu gue tuh IT tuh yang IT-nya banget ya. Informatika, SI, SK. Kalau di fakultas gue tuh sama tuh. Gelarnya Iskom juga, sarjana komputer. Sarjana komputer. Tapi job desk mereka tuh masing-masing beda. Jadi
kenapa setiap anak sistem informasi itu selalu bilang SI sama informatika itu nggak sama. Mungkin basicnya sama, tapi banyak perbedaannya. Jadi nih gua singkat aja ya. SI itu orang yang mau merancang sistem. Jadi misalkan aplikasi atau web, gue pengen nih dari klien ke anak SI, gue pengen kayak gini, oke, ntar dibikinin. Jadi anak SI itulah yang bikin sketsa awalnya. Ini aplikasi buat apa, gunanya gimana, fungsinya apa aja. Udah dibikin tuh sketsanya, gimana transfer datanya, bla 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 lah. Nah, anak SI ini bakalan ngasih project ini tuh ke anak informatika buat ngerjain gimana sih caranya ini bisa jalan. Nah Berarti saling terhubung. iya, saling terhubung. Kontinu berarti ya. Iya benar. Dan anak IC sama informatika itu nggak akan pernah jalan sendiri-sendiri, itu pasti harus sama. Nah itu tuh beda banget. Sama SK juga beda, sarjana sistem komputer. Itu lebih kayak misalnya kenapa sih laptop lu gini lemot gitu. Baru bisa kan Excel tahu tuh install ulang dong, bisa. Itu lebih ke komputer jadi. Iya, komputer bener. Tapi kalau anak SI itu kalau disuruh ngoding ya 60 kali 60 40 lah. Yang bisanya 60%, 40 yang nggak bisa gitu. Nggak selalu semuanya bisa gitu. Kalau anak informatika 100% bisa ngoding. Yakin, soalnya belajar di kuliahnya itu semua gitu. Kalau di SI enggak, beda. Kayaknya bedain ya persepsinya dan samain. Kalau misalkan masalah jaringan gitu-gitu mungkin lebih anak SK, gimana sih cara nangkap jaringan yang bagus buat internet. Kalau SI nggak sampai ke situ tuh. Karena gua awam kan, kayak apa ya, komputer ya pasti identiknya kayak lo nih IT ya, pasti hubungannya kayak ngehack terus Ya. bikin web, sama lah ibaratnya sama. Ternyata itu ada runtutan masing-masing. Iya, jelas. Ada hierarkinya kalau istilahnya. Iya. Ya, yang paling tertinggi itu apa? Yang SI tadi. Kalau ya gue juga bisa bilang gitu sih, bisa. Tapi jangan marah ya yang lain. Ya, menurut gue sih emang sebelum lu bikin aplikasi lu pasti butuh anak SI. Anak SI itu yang bakalan ngerancang sketsa awalnya. Mau aplikasi lu mau kayak gimana gitu. Nah, informatika lah yang istilahnya ngodingnya lah. Karena informatika jago. Sama ada lagi satu lagi sistem telekomunikasi. Nah mungkin itu jaringan tuh barulah tadi tuh telekomunikasi tuh lebih jago, jaringan sinyal, gimana cara supaya kencang wifi lu, tahu mereka. Nah, bisa. Tapi gue nggak kayak anak IT. Tapi gue sempet loh dikirain nggak orang Padang gitu. Kenapa tuh? Lo pernah nanya? Katanya sama orang yang lo katanya tuh gue tuh kan lebih kayak anak Jakarta, mungkin karena ngomong emang ngomong Padang kayak gimana sih orang Padang gitu. Jadi katanya temen gue tuh kalau orang Padang kan biasanya susah ngilangin logat Padangnya. Ya kebetulan karena di keluarga gue masih pakai bahasa Indonesia, jadi ya udah, jadi gue bisa membaur gitu loh. Malah nggak nyangka temen gue, lo dari Padang? Iya, gue dari Padang, Tulen. ini Padang terang. Kalau dalam bahasa Jawa itu Padang itu terang. Ya. Beda sih ya. Ayo beli nasi terang, nasi Padang. Nggak tahu dong mudanya. Iya. Apaan tuh? Nah, kan orang tua lo kan punya bisnis semua tuh. Lo kenapa nggak ngembangin bisnis mereka aja? Suatu saat pasti lo pasti akan ditarik lah, ibaratnya kan, dari wah
kayak orang tua udah capek nih, Iya. tolong dong ngurusin. Jadi sebenarnya kenapa bokap gue tuh ngomong ke gue dulu, ya udah lu lanjutin aja nih ke sapi ini, ya bisnis sapi, lu belajar ekspor impor katanya. Nah waktu itu tuh gue nolak dulu, soalnya gue tuh nggak pengen di bawah naungan orang tua, gue pengen mandiri. Pun apa nyari Ya. ya balik lagi nyari pengalaman ya. Ya nyari pengalaman. Lu sebelum di atas itu lu harus tahu yang di bawah dulu. Itu prinsip gua. Gimana ntar lu dia jadi bawahan gitu. Oh, Ketika lu udah jadi atasan atau lu punya bisnis, lu jadi leadernya, lu tahu nih tipikal bawahan lu kayak gimana. Gue pengen rasain itu dulu dari bawah dulu gitu. Nah itu sih alasan gua kenapa gue pengen dari bawah dulu lah gitu. Sebenarnya bisa aja sih gue lanjutin nih, tapi ya prinsip gue kayak gitu di bawah dulu, mulai dari bawah, mulai dari nol lah ya, mulai dari nol. biar punya cerita lah besok. Ya, biar berwarna hidup lu. Ya anjay, Keren. nggak boleh ngomong gitu ya. Ntar dilaporin. Canda lapor. Lah, Lu anak nomor berapa sih? anak bontot gue. Anak motor dari 2 bersaudara, 2 bersaudara. 2 anak lebih baik. Mungkin 2 anak lagi. Terus kakak lu di mana? Kalau gue di Padang. Oh, di Nikah, Padang. Ya, di Padang. Cowok juga? Cewek. Oh cewek. Itu berbeda pola pikir. Berbeda pola. Ya wajar sih. Tiap orang walaupun dalam satu keluarga kan punya pola pikir masing-masing. Ya kalau sama ya nggak rame lah. Iya. Ya kan? Nggak beradu argumen. Oh ini bener kan sama-sama. Punya argumen masing-masing. Ya. Tapi di sini gue bisa nekanin anak bungsu itu tidak selalu dimanja. Bisa nekanin. Gue soalnya punya cerita waktu pas gue kuliah dulu. Bokap gue tuh pernah bilang mereka nggak akan ke Bandung sebelum lulus. Sedih nggak lo tuh? Bokap gue bilang gitu. Kenapa mereka bilang gitu? Karena ya salah satu mungkin motivasi buat gue supaya cepat kelar kuliahnya. Ya gue ngambil positifnya itu sih. Pernah kejadian, bukan kejadian sih, waktu nyokap gua tuh ada dinas keluar kota, jadi dia tuh ke Jogja, tapi ke Bandung dulu tempat tante gua, dia nggak ninggalin gua. Berarti, oh ya lo ngepas saya? Iya, berarti nggak ngekos. ditengokin? Enggak, Karena belum lulus sih. Iya, nggak pernah main ke kosan gua. 4 tahun tuh gua di kuliah nggak pernah sama sekali. Ya itulah. Ya memotivasi sih. Tapi sedih sih cuy, ketika temen lu nih dijemukin sama Orang tua ya? orang tuanya, anjir. Kok gua enggak? Itu gua enggak. Kenapa yang lain bisa, gua enggak? Asik. Iya, ada hikmah di balik itu semua. Harus mandiri. Terus lo di sini ngekos ya? Ya, gua ngekos. Dari kerja udah menghasilkan apa? Aduh, kalau kerja gua nggak ngasilin apa-apa. Gua cuma ya secukupnya aja lah. Cukup Makan. cukup HP iPhone ya? Ya, itu bonus. HP iPhone, mobilnya Civic, cukup itu sih ya? Ya, alhamdulillah itu semua titipan. Ya iya sih. Dititipin tukang parkir kan? Kalau ke mall. Aduh, ya alhamdulillah semua. Itu bucket list gua. Jadi gua tuh punya bucket list dari SMA. Ya kalau di kampung-kampung gua kan dulu di kampung ya, maksudnya brand Apple itu tuh udah brand mewah gitu loh istilahnya dulu tuh. Jadi gua buat beli HP itu tuh nggak kepikiran dulu sebenarnya. Jadi gue tuh megang HP, mulai megang HP tuh pas kelas 3 SMP. Itu HP-nya masih Nokia yang jadul ya. Dari kecil itu tuh, kalau tahu kecil. Terus
SMA barulah BB itu BB yang paling murah tuh. BB gue dibeliin sama adiknya mama. Nah, tante gue beliin karena gue minta nyokap gue nggak mau, ya udah gue minta tante gue mau dibeliin kan. Terus nah di situ kan udah mulai tuh brand-brand Apple ya. Udah mulai apa sih Apple, ternyata gue liat temen gue pakai Apple, wah, keren banget nih. Pas kuliah di Bandung, tambah lagi dong, anak Bandung tahu kan stylishnya gimana, ngeliat HP, wah, keren banget. Jadi gue bikin lah bucket list itu dari SMA. Gue pengen beli HP dengan uang sendiri, HP termahal lah istilahnya, gue bilang Apple, iPhone pokoknya. Terus gue pengen beli mobilnya itu Honda Civic FD, kalau enggak BMW M46 itu sedan S50 itu sedan semua, gue suka sedan. Terus itu bucket list gue. Dan akhirnya ya alhamdulillah capai pas gue apa ya, memotivasi diri sendiri lah biar ya, berkembang. bener banget. Dan tambah gue sendiri juga jomblo ya, nggak mikirin tiap malam minggu makan apa, nggak mikirin. Jadi ya gue bisa beli ini itu udah puasin dulu lah. Setahun 2 tahun mah baru kerja sih nggak apa-apa. Nah 3 tahun 4 tahun baru gue mikirin ke depan. Kalau menurut gue tuh, jadi ada beberapa bucket list lagi, itu gue pengen punya bisnis sendiri. Ya lu ini bisnis kopi kan, anjir keren. Kopi atau resto gitu, kafe gitu, itu belum mencapai. Terus punya rumah, baru punya istri ya. Ini ada stepnya. Oke, sampai di sini saja perbincangan kita kali ini sama Mbak Yun, yang orang nasi Padang yang merantau tapi nggak jualan nasi Padang. Oke Mbak, tutup pakai bahasa Padang. Apa ya? Ini aja deh.